Halo semuanya, kembali lagi sama Min Min di Australia. Nah, untuk video kali ini aku mau bahas mengenai pengalaman aku untuk tes IELTS. Jadi apa aja yang dites dan juga seperti apa tes IELTS itu aku akan bahas di video ini. Jadi dulu aku tes IELTS di Surabaya, nama tempatnya itu IALF. Dan aku dapat skor itu 5 overall band skornya itu 5, dan minimal untuk bisa ikut WHV itu 4,5. Mepet, tapi bersyukur banget tetap lulus. Nah, untuk tes IELTS sendiri itu dites itu ada 4 macam, yaitu ada speaking, writing, reading, sama listening. Nah, aku jelasin satu persatu. Untuk speaking ini, jadi tesnya itu langsung kita berhadapan sama native speaker. Jadi langsung kita dipanggil kayak di ruangan gitu, cuman kita berdua, aku sama yang tukang ngetesnya itu. Dan yang tukang ngetesnya itu adalah langsung bule guys, karena ya namanya juga native speaker, bukan orang Indonesia ya. Jadi langsung sama bule, langsung ditanyain tentang beberapa tema kayak gitulah. Jadi waktu itu seingatku aku ditanyain kayak apa warna yang kamu sukai kayak gitu. Itu ditanyain juga kalau misalkan kamu mau kasih present atau kayak hadiah gitu kepada saudara atau apa gitu, apa yang akan kamu pilih dan kenapa. Nah, kali kita harus menjabarkan kayak gitu. Jadi kita menjawab plus harus ngasih alasan kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan dan berapanya aku lupa, tapi yang pasti itu pertanyaan yang kamu itu kayak dikasih waktu kayak gitu loh. Jadi diberi waktu dalam sekian menit kamu harus menjawab pertanyaan ini kayak gitu. Nah, pada saat itu gimana kondisiku? Itu aku deg-degan banget karena namanya aja juga apa namanya ngomong sama orang yang baru pertama dikenal juga, pakai bahasa Inggris pula. Terus dia apa namanya ngomongnya kan beda bahasa Inggris Indonesia. Mungkin aku masih bisa gampang untuk lebih dimengerti dibandingkan langsung bule asli gitu loh guys. Jadi bahasanya itu kan kayak kan ada aksennya sendiri kayak gitu loh. Jadi yang ngetes itu kan tanya apa warna favoritku. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris yang versiku kan what is your favorite color kayak gitu kan. Nah, tapi dia itu ngomongnya what is your favorite color. Nah, dia ngomongnya itu color. Jadi karena color itu aku tuh nggak ngerti apa, padahal maksudnya itu adalah color guys. Jadi karena itu aja itu aku sudah bingung dan aku harus tanya ke dia maksudnya itu apa. Jadi itu adalah contoh kecil karena masalah aksen itu saat speaking itu bisa ini apa namanya bisa membuat kita jadi bingung juga kayak gitu loh. Jadi ya lumayan tegang kayak gitu, tapi bersyukur banget aku tetap jawab semua. Jadi meskipun aku ada beberapa itu pertanyaan yang aku mesti bilang sorry kayak gitu. Karena apa? Karena aku kayak gak paham gitu loh, maksudnya dia kata apa yang dia omongkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian apa namanya ada nggak jelas atau bingung maksudnya dia apa, kalian bisa bilang sorry, can you say again please, atau pardon me, sorry I don't understand what you mean. Jangan sampai kalian malah nggak jawab, atau kalian ditanyanya apa tapi jawabnya apa kayak gitu. Jadi lebih baik kalau kalian ragu, kalian tanya ulang untuk dia menjelaskan maksud dia apa kayak gitu. Terus dan yang kedua adalah writing. Kalau writing ini kan menulis. Jadi pada saat itu tuh kayak kita itu suruh buat apa ya, esai atau apa namanya. Pokoknya kalian tuh kayak suruh mengarang kayak gitu loh guys. Misalkan aja kita harus membuat surat kepada entah itu keluarga atau entah itu kepada teman dengan tema tertentu kan. Misalkan aja permasalahannya adalah kalian sudah mendapatkan undangan tapi kalian nggak bisa datang dan kalian harus membuat surat
kayak permohonan maaf dan menjelaskan kenapa kalian nggak bisa datang dan gimana itu apa suratnya kayak gitu. Nah, dalam tugasnya itu kalian juga harus dikasih jumlah kata kayak gitu. Jadi misalkan kalian membuat surat ini harus minimum berapa ratus kata kayak gitu. Jadi kalian juga sama nanti harus ngitung juga kayak gitu, apakah jumlah katanya juga sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau writing itu kan cuman kayak seperti karangan, meskipun ada tema tapi kan itu karangan. Jadi kalau bagiku pada saat itu sih aku merasa ini termasuk yang lebih mudah dibandingkan tes-tes yang lain. Dan yang ketiga adalah reading. Nah, reading ini adalah membaca. Nah, membaca ini waktu itu aku lumayan pusing karena apa? Karena bacaannya, teksnya itu tuh banyak banget dan dikasih waktu kan, jadi sekian soal kamu harus selesai dalam sekian menit kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu bacanya harus cepat, atau kalau nggak gitu kalian harus di inti-intinya setiap paragraf itu nggak dibaca semua, tapi kalian baca inti-intinya, atau kalian baca soalnya dulu, nanti baru kalian cari di bacaannya kayak gitu. Karena kalau bacai satu persatu dan nggak bisa cepet, bakalan bisa ketinggalan kayak gitu loh guys. Jadi waktunya sudah habis tapi kalian belum ngisi soalnya sama sekali. Jadi tips dari aku, kalau misalkan kalian di section reading ini membaca, kalian baca pokok-pokok paragrafnya, terus nanti kalian baca pertanyaannya, terus nanti jadi kalau pertanyaan sekitar ini kayaknya di paragraf ini, jadi kalian baru nyari kayak gitu. Karena kalau kalian misalkan bacanya nggak bisa cepet, kalian baru selesai baca, waktunya itu sudah habis, kalian pasti bakalan gugup kayak gitu kalau misalkan waktunya tinggal sedikit sementara kalian belum ngisi sama sekali kayak gitu. Tapi ya tergantung kalian juga sih guys. Kalau memang kalian orangnya itu bacanya cepet, kayak sudah paham, ya nggak masalah kayak gitu, langsung dibaca semua. Cuman kalau dari aku saat itu, kalau aku nurutin baca bener-bener sampai aku paham satu persatu kayak gitu, bakalan sudah habis waktunya dan aku belum ngisi kayak gitu. Karena aku kalau baca satu persatu itu kayak harus tak serap dulu kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan baca tapi gak diserap juga sama aja lupa. Jadi waktu itu aku mending baca pertanyaannya, langsung aku cari di ini ya paragrafnya kayak gitu. Dan yang keempat adalah listening. Nah, listening ini sebenarnya guys itu yang paling menakutkan bagi aku, karena aku ini termasuk kalau untuk mendengarkan itu kayak kurang sensitif kayak gitu loh guys. Jadi terutama kalau misalkan aku nggak lihat kecapannya orang yang ngomong, itu lebih susah gitu loh guys. Tapi ini kan tergantung personalitinya atau kemampuan orang masing-masing. Kalau aku sendiri pribadi pada saat itu, aku listening ini termasuk terberat bagi aku. Karena apa? Karena ya memang aku kurang bagus dalam listening kayak gitu. Jadi kalau listening ini tesnya itu kalian bakalan suruh mendengarkan kayak kaset kayak gitu. Jadi mereka sudah setel di kayak tipnya kayak gitu, dan kalian diberi soal. Kalau listening itu kalau nggak salah soalnya itu ABC-an. Jadi kalian mendengarkan yang di kaset itu, habis gitu ada pertanyaan ABC kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan yang jawabannya ABC-an itu, setidaknya itu bisa bisa dihitung pitung-pitung kayak gitu loh guys. Jadi aku juga pada saat itu mungkin terselamatkannya karena waktu listening itu jawabannya itu ABC-an guys. Jadi jujur guys, pada saat aku listening itu aku itu blank guys. Jadi kasetnya itu sudah ngomong bla 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 bla, habis gitu aku masih di soal pertama itu belum selesai sudah dia ngomong lain lagi kayak gitu loh guys. Jadi aku tuh sampai sudah gugup karena karena blank kayak gitu. Aku baru mikir untuk jawab pertanyaan nomor 1, tapi si kasetnya sudah ngomong ke soal kedua kayak gitu. Nah, dari itu karena bersyukurnya itu ABC-an guys, jadi aku masih bisa tung petang petung. Maksudnya apa guys, tung petang petung itu adalah aku awur guys, tapi main feeling kayak gitu loh guys. Jadi
kadang kalau sudah memang benar-benar mentok guys ya, aku nggak ngerti, daripada jawaban dikosongi, tetap aja isi berdasarkan entah itu insting, entah itu tung petang petung, atau kalian main insting aja, oh kayaknya kayaknya B, C atau D, terserah, pokoknya harus kalian jawab guys, karena kalau kalian jawab itu masih ada kesempatan kalian benar meskipun jawabnya ngawur. Tapi kalau kalian nggak jawab, itu berarti artinya sudah 100% kalian gak akan benar, karena kalian tidak menjawab, kayak gitu loh guys. Jadi itu tips dari aku guys kalau masalah listening. Tapi kalau kalian memang benar-benar bagus, maksudnya kalian itu kupingnya bagus dalam mendengarkan pronunciation, ya itu mantap guys, kalian tinggal dengerin jawab kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi guys, tak akoni bahasa Inggris itu aku tuh kalau membaca lebih mudeng dibandingkan mendengarkan, intinya kayak gitu. Jadi pahamlah waktu itu posisiku gimana. Kasetnya sudah ngomong, aku nggak ngerti apa yang dia omongin, jadi ada apa namanya, jadi aku misalkan sudah benar-benar mentok gak ngerti apalagi yang harus aku lakukan, ya sudah aku langsung main insting aja, aku tetap isi kayak gitu, karena bersyukurnya ABC-an kayak gitu loh guys. Dan juga kalau tes IELTS itu guys, itu kalian itu duduknya sendiri guys, jadi satu ruangan itu kalian duduknya itu satu bangku satu orang kayak gitu loh, satu meja satu orang. Nah jadi itu guys pengalaman tes IELTS dari aku ceritain. Aku juga tesnya itu nilainya itu ibaratnya ngepres, dan tapi bersyukur banget meskipun ngepres tapi kan lulus kayak gitu loh guys. Jadi buat kalian yang mau ikut WHV atau mau studi ke Australia, tetap semangat dan tetap mau belajar, dan jangan lupa berdoa kayak gitu. Dan jika kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa silahkan komen ataupun DM langsung ke Instagram aku. Instagram aku namanya @hermincarten. Okay, thank you for watching, dan semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Bye.